Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Sebelum mendengar renungan, mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tiada berkesudahan dari hari ke hari. Dan saat ini pun kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar menolong kami, sehingga di hari-hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu dan firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup sebagai anak-anak Allah, sehingga hidup kami semakin sempurna dan kedapatan tak bercacat pada saat Engkau datang kembali. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, renungan pada saat ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 14. Saya akan bacakan demikian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercatat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Saudara, waktu demikian cepat berlalu, tetapi manusia tetap dibatasi oleh waktu. Kalau dalam surat 2 Petrus ini tadi dikatakan bahwa bagi Tuhan 1000 tahun itu sama dengan satu hari. Tetapi satu hari juga sama dengan 1000 tahun. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan tidak terikat oleh waktu. Jadi Tuhan bisa bertindak seperti yang Dia maui. Tidak ada batasan waktu baginya. Karena 1000 tahun bagi manusia bisa satu hari bagi Tuhan. Tapi satu hari itu bisa menjadi 1000 tahun. Seperti tadi di ayat 8. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, manusia dibatasi oleh waktu. Manusia terikat oleh waktu. Oleh karena itu ada kata-kata bijak bahwa umur manusia itu 70 tahun. Tetapi bisa juga 80 tahun karena berkat Tuhan kalau hidup kita berlaku dengan baik itu sebagai bonus. Sehingga manusia kehidupannya sangat terbatas. Sehingga firman Tuhan pada saat ini menjadikan peringatan bagi kita betapa waktu itu bagi manusia sangat singkat. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan memiliki kesabaran yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, diingatkan dalam firman Tuhan ini, karena waktu itu demikian cepat bagi manusia. Oleh karena itu isilah waktu ini dengan terus memuliakan Tuhan. Menjadikan hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Ada satu janji Tuhan yang tidak akan diingkari. Dan kadang-kadang dilalaikan oleh manusia, tapi Tuhan tidak melalaikannya. Janji apa itu? Bahwa Tuhan menghendaki semua manusia untuk berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Itulah janji Tuhan yang dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Masih ada waktu bagi kita semua. Masih ada waktu, masih ada kesempatan bagi kita untuk memberitakan kasih Allah kepada semua orang. Agar semakin banyak orang berbalik dan bertobat kembali kepada Tuhan. Inilah saatnya bagi kita untuk membagi kasih kepada seluruh manusia. Kalau semua nantinya akan binasa, seluruh cipta akan binasa dan hilang. Tetapi ada satu hal, bahwa manusia yang percaya kepada Allah akan mendapatkan keselamatan. Mereka akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Semuanya terdapat kebenaran. Sehingga manusia yang baru dan bumi yang baru dan langit yang baru itu adalah kehidupan yang penuh kekudusan di hadapan Tuhan. Di sana hanyalah kebenaran yang ada. Dan hal-hal duniawi akan lenyap. Tetapi kebenaran tidak akan hilang dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu saudara, ayat 14 menegaskan demikian. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dunia. Ada kata kunci, dalam perdamaian dengan Dia, dengan Allah. Jangan putus hubungan dengan Allah. Kita harus terus berdamai dengan Allah. Bahkan hidup kita harus turut dengan firman Tuhan, agar hidup kita tidak bercela dan tidak bercacat. Kita membagi kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita adalah garam dan terang dunia. Harus memberikan pengaruh yang baik. Harus memberikan hal-hal positif bagi sekeliling kita. Berbagi kasih kepada semua orang. Sehingga mereka bisa mengenal Allah dan mereka berbalik kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Dan juga adalah terang dunia. Artinya seluruh kehidupan kita harus memancarkan kebaikan Allah. Karena terang menerangi kegelapan. Tidak ada lagi kegelapan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Allah, hidupnya sudah diubahkan. Ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Maka terang dari Allah itu yang harus terpancar. Terang orang-orang Kristen itu harus memperlihatkan tidak ada kegelapan di dalamnya. Bahkan kegelapan akan tersingkap. Karena mereka hidup di dalam kebenaran. Sehingga mereka akan melihat betapa Tuhan baik. Tuhan masih memberi kesempatan. Allah itu sabar menantikan manusia yang berbalik dan bertobat. Sehingga mereka menerima keselamatan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, saatnya bagi kita untuk terus berpaling kepada Allah. Mengakui segala dosa kita dan terus mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk datang kepada Tuhan. Allah itu sabar, Allah tetap menantikan kita dan menantikan semua orang yang berbalik kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi orang-orang yang hidup sempurna di hadapan Tuhan, tak bercacat dan tak bercela, dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu pada saat ini menguatkan kami yang telah Engkau tebus melalui darah Kristus di atas kayu salib. Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, bahkan naik ke surga untuk memberikan tempat bagi kami, dan itu menjadi kekuatan bagi kami. Bahwa kami adalah anak-anak Allah yang harus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami rindu hidup kami tak bercacat dan tak bercela. Dan itu akan terjadi kalau Roh Kudus yang menolong kami. Itu terjadi kalau Allah yang terus hidup dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah kami tetap hidup dalam perdamaian dengan Allah. Hidup kami berpadanan dengan firman-Mu. Hidup kami terus mengikuti firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih, jadikan hari ini hari yang penuh berkat. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami melalui tingkah laku, melalui tutur kata kami, dan melalui segala sikap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.